Oke. Oke, teman, gimana nih Bang? Bitcoin makin crash baik nih. Tapi tenang, teman, tenang, tenang ya. Jangan, jangan apa namanya? Jangan panik, jangan panik. Oke, yang gue lihat di sini, teman ya, memang ini Bitcoin ya, Bitcoin. Kemarin kan kita udah targetin ya bahwa kalaupun memang ada kenaikan, Bitcoin ini nanti bakal masih uji resisten ya. Target kita kemarin di kepala berapa? 13 sampai kepala 14.700 ya, atau enggak kepala 16 14.700 atau enggak 14.600 kalau nggak salah ya, seingat gua. Nah, ternyata setelah beberapa hari ya, gua ada 2 hari ya gak live ya. 2 hari itu dia mentok cuma di berapa nih? Dia mentok di 115.900 ya. 115.900. Habis itu apa? Dibanting bes gitu teman ya. Dibanting lagi. Oke. So, gimana nih Bang terusan Bang untuk Bitcoin gitu ya. Jadi gue bisa bilang ya, sebenarnya kalau gue cek harusnya sih memang masih ada chance untuk naik untuk Bitcoin ya. Cuma memang ini area krusial. Kenapa krusial? Ya karena dia lagi diuji support. Jadi krusialnya itu kalau misalkan memang ada jelek ya, news jelek habis itu supportnya ini nggak mampu nahan, dia udah bablas dia ke bawah. Ya ini yang gue kasih merah ini adalah area support. Jadi ya ini kan udah nyentuh ya tadi ya, nyentuh di berapa nih? 109.800 ya, 109.800. Jadi gue pikir ini masih akan sangat bertahan ya, tapi nanti bakal kita cek juga sih dari beberapa indikator ya apakah memungkinkan ini market masih bertahan ya. Yang gue lihat ya teman, yang gue lihat memang untuk dorongan push turun atau dorongan turun untuk Bitcoin tuh masih tinggi ya cuy. Jadi gimana bang enaknya nih bang? Gue pikir lo harus hati-hati juga ya, harus hati-hati, jangan jangan gegabah untuk masuk. Sebentar ya, gue pengen cek weekly sih teman ya. Gue dari kemarin kan belum cek weekly untuk Bitcoin ya. Coba deh, kita akan coba cek weekly. Ah ngantuk banget gue suwe. Oke, lu bisa perhatikan volume transaksi weekly. Gila men. Ini orang pada jualan semua apa gimana ini? Lu lihat ya. Ini weekly ya. Ini bukan satu day, ini weekly. Tuh. Volumenya jualan semua weekly ya. Terus bang, gimana ini weekly ini bang? Weekly sih masih junam kayaknya ya. Karena RSI-nya juga gue pikir ya ini akan Bitcoin ini akan ngebidik RSI di sini nih sepertinya. Nah di sini dia akan ngebidik level RSI di sini men. Tuh. Nih, bentar ya. Jadi gue pikir ini weekly-nya yang gue lihat RSI weekly ya. Dia tuh masih gimana gini-gini nih. Dia tuh kayak masih ada chance untuk turun gini loh teman. Nah, gini teman. Kalaupun memang ini ada naik ya gini teman, naik tipis tapi gini loh. Nah, baru dia akan up gini tinggi. Itu yang gue lihat ya. Jadi posisi kita itu kalau kita berkaca pada weekly itu ada di sini men. Nah ini posisi proses kita ini yang akan berikutnya akan terjadi kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua. Jadi makanya gua sering kali bilang ke teman-teman semua hati-hati. Ya hati-hati kalaupun memang ada kenaikan, gue pikir bukan suatu kenaikan yang hal bisa memicu uh, Bitcoin naik tinggi dulu ya. Karena kan sekarang aja kalau kita pikir ya, kita logika aja, penutupan Oktober itu masih setengah bulan lagi. Jadi apakah ada indikasi atau chance bahwa Bitcoin itu akan dibanting lebih dalam lagi? Ada men, ada. Jadi lu harus hati-hati ya kalau misalkan memang ada kenaikan tipis. Ya kalau lu model main scalping buat manfaatin fluktuasinya sih no problem ya. Tapi kalau lu mau hold, gue pikir tunggu dulu deh ya. Kalau maksudnya tunggu Bitcoin agak junam dikit lah, ya agak junam dikit gitu, baru lu masuk ya. Jangan sekarang, oke? Okay? Karena sekarang meskipun dia udah di bawah sebenarnya secara stok RSI di time frame 1 hari, tapi potensi di weekly ini serem banget Bitcoin men, bener-bener serem. Gue bukan aku nakutin ya, sekali lagi gue bukan aku nakutin, tapi ya ini yang gue lihat gitu, ini yang gue lihat. Oke, itu weekly di time frame eh, berapa? Weekly ya, di weekly sebentar-sebentar gue akan coba cek candlenya deh. Nah ini lu perhatikan candlenya tuh. Hmm. Nah ini ya, ini weekly ya, ini weekly.
Jadi paling nggak kita ada gambaran bahwa kalau weekly itu gimana sih bang untuk Bitcoin gitu ya teman. Ya, kalau gue lihat ya, kalau gue lihat ini weekly ya, gue bicara weekly. Jadi area penahan sih ada di sekitar, sebenarnya ada di sini nih area penahan nih. Bentar ya gue kasih ini teman sebentar. Area penahan yang gue lihat itu ada di sini nih. Nah, sebenarnya sih merah ini juga udah masuk area demand ya. Nah, di sini. Ini yang kuning ini. Ini area kuning itu area mana, Bang? 105 sampai 109. Itu area penahan, ya. Nah, ini bakal area penahan ini ya, ini bakal krusial jika Bitcoin jebol. Kalau misalkan ini penahan atau demandnya di situ bisa jebol, Bang, temboknya, Bang. Dia menuju mana? Udah fix positif, men. Di ini kalau tembok jebol ini ya, misalkan di 105 ke bawah atau enggak di ini ya, teman ya, pokoknya 105 ke bawah gitu ya. Jadi dia positif di 100.000 lagi, ya. Positif di 100.000 lagi Bitcoin. Itu yang gue khawatirkan. Ingat ya, ini bukan time frame satu hari loh. Ini weekly yang gue bicarakan weekly. Makanya kita berharapnya apa? Kita berharapnya di kotak kuning ini ya, ini area sekitar 105 sampai 109 dia bisa bertahan paling enggak. Jadi kalau memang di 105 ini nggak bisa bertahan, ini yang agak krusial kalau menurut gua. Ya, karena bisa aja gini loh cuy. Ini weekly ya, ingat ini weekly, ini bukan 1D. Jadi yang agak krusial ini kan, nah kita berharapnya kan dia bertahan tuh di sini. Kita berharapnya tuh dia bertahan tuh di area sini. Tapi kalau ini nanti sampai jebol, dia bisa gini men. Tuh, baru dia akan ada loncat gini. Ya. Jadi seperti itu. Gue pikir nanti loncatnya ya syukur-syukur sih bisa ATH ya, bisa ATH lagi. Kalau misalkan dia loncatnya hanya confirm untuk double top konfirmasi penurunan masa bearish ya udah kita harus terima. Mungkin Bitcoin ya mentok-mentok di sekitar 130, 127 yang kayak kemarin ya, ATH-nya di 126. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi apa? Weekly-nya ini Bitcoin masih ada potensi untuk dibanting. Ini lo lihat ya. Tuh. Jadi gue pikir ini weekly-nya ini Bitcoin masih ada chance untuk dibanting sedikit lagi baru dia akan up. Kayak gimana sih bang? Kayak gini nih. Dia masih ada chance ini dibanting gini men. Des gitu ya. Dibanting gini paling nggak dia akan nyentuh area level stok RSI-nya di 20 ya. Baru dia akan up gini cuy. Nah itu yang gue lihat. Nah pertanyaan gue kan ini weekly ya. Kalau weekly-nya ada chance dibanting segini, halo apa kabar satu hari dong berarti, ya kan? Nah ini yang harus kita ini teman deh. Makanya kalau lu ini kita back do time frame satu hari dulu. Ini time frame weekly ya. Ini weekly. Jadi kalau weekly tuh kita acuannya nanti di 105 ya. Kalau 105 itu jebol ya positif dah. Ya bakal keras 103 bahkan sampai di 100.000 US dollar. Itu weekly. Tapi kita akan cek time frame sekarang ya di satu harinya seperti apa. Ini dari Mas Raski Kokasih ya. Bang lirik Aster lagi bang katanya. Oke ya ngopi lah bang biar melek katanya. Buset dari Mas Sapri ya. Mas Kiki carikin malam bang malam ya ngopi bang biar tambah lancar. Oke kita gas lah pokoknya. Kabar bang kira-kira naik nggak bang? Aku beli di area 182. Oke nanti bakal kita cek. Oke ya. Kita lanjut temen. Nah itu tadi kita bicara potensi weekly. Jadi paling nggak lu nggak lihat 1D aja ya, tapi lu harus lihat weekly-nya juga ya. Karena berarti kalau weekly Junam, adapun kenaikan di time frame satu hari itu berarti nggak bakal besar-besar amat cuy. Ya, karena weekly confirm Junam. Nah, tapi terlepas dari itu kita akan coba cek 1D-nya ya. Nih temen ya, 1D sebentar. Nah, 1D ini tekanan turunnya sangat tinggi, ya sangat tinggi banget tekanan turunnya yang gue lihat ya. Namun yang gue lihat di sini, nah ini stok RSI yang gue lihat memang ini udah bersilangan, tapi bukan berarti ini akan langsung to the moon ya. Karena sebelumnya meskipun dia udah bersilangan, dia bakal ada konsolidasi dulu. Ya, dan ini kejadian bolak-balik. Artinya apa? Berarti meskipun dia ada confirm untuk pembalikan arah ya untuk Bitcoin, tapi gue pikir lu bisa perhatikan tanda merah yang gue buat.
Sebentar. Ngantuk banget gue, Swe. Nah, di sini ya temennya. Lu bisa perhatikan tanda merah yang buat. Rata-rata ya ketika dia habis junam atau habis turun tinggi banget, ya di sini ada konsolidasi, men. Jadi gue pikir apa? Gue pikir ini Bitcoin ya, ini bakal sangat tertahan nih di area kuning ini. Area kuning nih, area mana sih, Bang? Ini 105 sampai 100 berapa nih? 109, 105, 109 dia akan sangat-sangat bertahan di situ. Oke. Jadi kalaupun memang nanti ada turun, gue pikir lu bisa tunggu ya mulai start di 107. Ya 107, 100 ini. Kalau sekarang kita masuk gimana, Bang? Ya kalau lu apa namanya kuat ngelihat aset lu agak nguap dikit ya nggak masalah sih. Tapi kalau menurut gua ya memang sih kalau stok resi dia udah golden ya, udah goldennya udah kebentuk. Cuma yang gue lihat per malam ini demand sell-nya lumayan. Ya, jadi ini bisa memicu demand sell berikutnya. So, gue pikir buat teman-teman ya titik amannya kita tunggu di mana dong, Bang? Titik amannya ya lu tunggu aja di 107. 107 atau enggak di 105. Itu sih kalau menurut gue ya. Sebentar. Jadi kalau menurut gue titik amannya sih lu tunggu di sini nih. 107 sampai 105. Meskipun sebenarnya sih yang gue lihat ya stok RS-nya udah di bawah banget ini, men. Ini tinggal ada sentimen news positif dia bakal bangkit ini. Tapi gue melihat histori-histori sebelumnya kayak di tanggal 27 September ya kita bisa melihat bahwa ada tekanan, masih tekanan. Jadi gue pikir ini juga nanti akan mengalami hal yang sama sepertinya. Jadi ini kan kita udah melihat ya ada ada persilangan. Jadi gue pikir ini akan gini dulu, turun sedikit lagi ya, baru dia akan gini. Itu yang gue lihat ya. Ngantuk banget gue, sweat. Ya jadi seperti itu teman ya. Well, masih banyak yang sell, Bang, ngeri masuk sekarang. Yes ya, makanya itu. Weekly-nya aja tadi kita lihat bareng ya Mas Fajar ya. Weekly tuh ngeri banget, main beneran. Weekly tuh ngeri banget. Dan potensi terburuknya Bitcoin itu bisa sampai 100.000. Itu ya potensi terburuknya ya. Tadi kita udah cek ya. Kalau Mas Fajar belum cek, nanti mungkin bisa cek replaynya ya. Mungkin gue nanti linknya gue share di grup tele lah. Oke, jadi dia seperti itu ya. Paling nggak lu ada gambarannya ya. Kalian nanti masuk di mana ya. Gue pikir di area demand saat ini yang gue lihat itu ada di 105 sampai 107 ya. Di area situ lu udah bisa sih ya nyicil-nyicil, tapi jangan banyak-banyak dulu. Karena apa? Karena weekly-nya ini masih serem, men. Weekly-nya masih serem ya. Jadi gue yakin ini akan ngantuk banget ya. Akan ada dibanting. Mungkin mendekati akhir Oktober ya. Akan ada dibanting dan terus menjelang November gue pikir akan ada recovery market gitu ya. Itu yang gue lihat sih, itu yang gue lihat. Oke. Ya, mungkin itu ya analisa gue untuk Bitcoin ya. Paling enggak lu udah tahu bagaimana arahnya, dan kemarin kita udah buktiin ya bahwa target kita ya kita bisa anggap nyampe ya, meskipun targetnya itu lebih nyampainya karena kita targetin bukan di kepala 15 tapi di kepala 14.600 atau di kepala 14.700 kalau nggak salah waktu itu ya. Buat teman-teman siapa nih yang kemarin nonton live gua? Kalian bisa komen-komen dah. Yang kemarin tuh sebelum live ini ya. Siapa aja nih yang nonton live kemarin yang sebelum live ini?